Halo bro, selamat datang kembali di channel Rianuari. Gimana keadaan lo semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita kembali bahas sepatu futsal. Sepatu futsal yang kita bahas kali ini sepatu futsal yang legend. Ini itu sepatu futsal impian lah. Kalau buat gue sih ya, ini sepatu futsal impian. Akhirnya kali ini gue bisa review sepatu ini setelah nunggu sekian lama ya. Dan juga gue inget banget dulu waktu gue pertama kali mulai main futsal. Gue main futsal itu pertama kali SMA ya. Sebenarnya gue telat sih main futsalnya. Dulu gue tuh anak bulu tangkis, dulu anak sekolah bulu tangkis gue. Gue SMA main futsal, gue sampai nabung buat beli sepatu futsal. Dulu itu gue sempat pertama kali beli sepatu futsal Nike CTR 360 yang grade-nya tuh paling bawah, Enganche bahasa Spanyol, nggak tahu gue apa. Nah dulu sebenarnya itu bukan sepatu impian, tapi dengan beli sepatu itu aja gue udah senang banget ya. Akhirnya gitu punya sepatu Nike original walaupun grade-nya paling bawah. Wah, main futsal pede banget kan. Tapi gue punya istilahnya sepatu yang diidam-idamkan lah. Sepatu ini yang bakal gue review sekarang yaitu Lunar Gato. Nike pertama kali produksi sepatu ini bersamaan dengan 3 sepatu lainnya ya. Nike develop khusus untuk futsal atau indoor. Jadi nggak cuma sepatu bola yang diganti outsole-nya doang jadi outsole rubber. Ini benar-benar didesain khusus untuk futsal aja, jadi nggak ada di sepatu bolanya. Selain Lunar Gato waktu itu ada Elastico sama juga Bomba. Tapi kalau untuk Bomba itu dia untuk turf ya, atau untuk rumput sintetis, dan Elastico itu lebih ke yang ceper buat flank-flank biasanya. Tapi kalau Lunar Gato itu dia punya midsole yang katanya sih midsole-nya ini pertama kali digunakan di futsal. Sebelumnya sepatu futsal tuh nggak ada yang pakai midsole. Jadi teknologi Lunarlon yang dipakai buat running sama Nike dimasukin di sepatu futsal buat tambah kenyamanan dan kestabilan. Keren banget. Lunar Gato ini sempat jadi sepatu andalannya Ricardinho ya. Sebelum sekarang dia pakai Riek Gato yang top grade-nya lagi, di atasnya lagi Lunar Gato. Ini emang pada zamannya itu sepatu the best lah istilahnya, nggak ada lawan lah. Paling waktu itu saingan utamanya ya Adidas top salah, tapi kalau gue lebih prefer ke Nike Lunar Gato ini. Buat lo semua yang penasaran sepatunya seperti apa, langsung aja kita ke videonya. Oke bro, kita mulai dari kardusnya. Di sini udah ada sepatunya yaitu Nike Lunar Gato 2. Di sini dari seri Skycard Pack. Seperti apa sepatunya? Langsung kita buka. Di sini cuma ada kertas anti asam karena Lunar Gato sekarang bukan top grade lagi ya. Di atas Lunar Gato ada Nike Riek Gato. Langsung aja kita buka sepatunya. Wih, cakep banget warnanya. Ini itu Hyper Blue, Volt, dan juga White dari seri atau colorway Skycard Pack. Oke bro, kita mulai dari uppernya ya. Upper yang digunakan di sini yaitu campuran antara kulit dan juga mesh. Kita bahas dari depannya. Untuk bagian sini itu dia menggunakan material kulit kambing. Ini kulitnya empuk banget, lembut ya, soft, dan juga fleksibel gua rasa nih kalau dipakai. Dan tipikal sepatu kulit itu udah nggak perlu waktu buat break in, dia udah langsung nyesuaiin bentuk kaki lo. Lalu di bagian depan sini ada kayak sentuhan pasir-pasir ya,
pasir-pasir yang gunanya sih kalau menurut gue buat nambah grip di bagian depan sini buat nyentuh bola, atau pada saat buat mau concong juga ini bakalan nambah grip karena dia ada tekstur kayak pasir-pasir gini ya. Kayaknya sih gunanya buat gantiin suede untuk sepatu bola tradisional. Lalu si kulitnya ini hanya sampai bagian sini, ke belakangnya ini sampai bagian samping kaki luar lo ya, kaki luar sini ini bahannya mesh. Mereka menyebutnya dengan Hyperfuse system, dimana di bagian sini nih lo bisa lihat jari gua tembus pandang ya, ini ventilasi lah, kayak ventilasi sepatunya ini bolong. Kalau di tiup atau di center nih tembus pandang sampai dalam, lo bisa rasain anginnya ke dalam. Gunanya apa? Ini bakal membuat kaki lo nggak kepanasan ya. Ini tetap jadi sirkulasi udara di dalam sepatu buat kaki lo. Lalu untuk penempatan lacing sistemnya atau tali sepatunya, dia masih straight gini kayak sepatu-sepatu konvensional biasa, dan juga tangnya ini atau lidah sepatu dia masih terpisah ya konstruksinya, udah nggak nyatu kayak sepatu-sepatu sekarang. Ini masih kayak sepatu tradisional. Untuk insole sebenarnya ini bisa dicopot, cuma gue takut jadi gue nggak mau copot. Ini empuk banget insolenya, tipikal Nargato banget emang dari dulu. Lalu untuk bagian dalam sepatu, bagian samping sini dia bahan biasa ya, mesh biasa, tapi di belakangnya ini gue suka di bagian tumitnya ini dia bahannya synthetic suede, halus banget buat jaga tumit lo. Lanjut ke bagian midsole, ini dia jagoannya. Lunargato udah pasti midsole-nya itu Lunarlon, yang dimana udah dipakai di banyak sepatu running Nike. Kalau lihat ini mungkin tebal banget ya Lunarlon-nya, dan ini emang empuk banget sih. Ini empuk banget, nyaman banget di kaki. Tapi sebenarnya ini tuh di bagian luar aja, di bagian dalam dia tetap low profile sepatunya. Mungkin di dalam dia cuma segini ya. Kalau di bagian luarnya untuk menghiasi gimmick aja sih ini dibikin agak tebal gini, tapi sebenarnya emang udah empuk banget ini sepatu. Lalu ke bagian outsole, ini dia udah pakai non marking rubber, di mana ada perbedaan nih kalau di sisi tumit sama sisi dalam ya. Sisi dalam rubbernya ini bukan gum tipenya ini, atau bahannya ini warnanya solid gini ya, solid. Kalau yang ini nih gum, ini transparan. Ini gue suka sih sebenarnya yang outsole rubber yang gum kayak gini, kayak lebih lebih keset aja gitu di lantai atau di lapangan futsal. Di bagian depan ini Lunargato udah terkenal banget dengan kekokohannya ya. Di bagian depan ini buat concong, ini dia enak banget buat concong si bola depan kaki ini, karena emang desainnya ini agak tebal di depan gini ya, dan dia udah nggak perlu suede lagi buat membantu konstruksinya. Untuk dari segi shape atau bentuk sepatu ini, gua rasa ini sepatu yang cocok buat dua tipe kaki ya, baik slim maupun lebar, karena ini dengan upper kulit tentunya bisa lebih fleksibel di atas, di uppernya ini bakal lebih ngikutin bentuk kaki lu, dan juga di bagian outsole-nya sendiri ini cukup lebar sampingnya, dan dengan model agak mengerucut di depan ini bisa cocok buat kaki yang slim maupun kaki yang lebar tipenya. Untuk harga sepatu ini di Indonesia mungkin di sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000 ya.
Tetapi karena colorway ini non market Indonesia, gue dapat dari website luar negeri dengan biaya cukai segala macam buat import, gue kena sekitar 1,5 sampai 1,6 untuk sepatu ini. Selanjutnya kita coba ukur berapa berat sepatu ini, dimana pemain-pemain dunia juga pakai nih sepatu ini nih. Coba kita timbang. 243 gram, termasuk sepatu yang ringan untuk sepatu futsal top grade, tapi bukan yang paling ringan sih. Wajar sih, tapi kalau ini karena emang Lunarlon-nya ini agak tebal gini ya, dan juga si bagian depan sepatunya ini juga agak tebal. Oke, lanjut kita coba buat pakai sepatunya. Karena ini lidah sepatunya masih konvensional biasa ya, jadi gampang buat pakai sepatunya. Di sini gue pakai ukuran 43 atau 27 cm. Ini ngepas banget di kaki gue, perfect banget fitnya. Lanjut untuk fit and feel-nya seperti apa, udah pasti ya Nike Lunar Gato terkenal dengan kenyamanannya. Dari sisi upper ini benar-benar lentur, fleksibel karena uppernya kulit. Di bagian tumit ini benar-benar nyaman, belakangnya benar-benar ngepres banget di tumit. Dan untuk si Lunarlon-nya sendiri ini empuk banget di bagian tumit ya. Kalau buat main futsal ini pasti nyaman banget. Terus juga di depan, di bagian concong ini pastinya bikin pede banget sih ini. Ini bagian concongnya bener-bener padet. Gue bisa rasain dari bentuknya sendiri, udah bisa dilihat ya gimana ini bakal enak banget nih kalau buat concong bola. Oke bro, sekian review gue mengenai sepatu ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah support channel ini. Jangan lupa subscribe di bawah, like videonya kalau lu suka, dan share ke teman-teman lu. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih review sepatu-sepatu yang keren lagi ke depannya. Oke, tetap junjung sportivitas, respect sama teman lu, respect sama lawan lu, and see you.